Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kirani Ramadhani Sofyan. Selamat datang kembali di podcast kami, yaitu Asumsi Farmasi Podcast. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada narasumber hebat kita pada hari ini dari ACT, yaitu Kakanda Nurul Fahriarni Asari sebagai Staff Partnership ACT Sulsel. Selamat siang Kak, bagaimana kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik, sedikit baik lah, agak kredit kira-kira ini. Baik, alhamdulillah. Nah, topik podcast kita pada kali ini tidak kalah menarik dengan podcast kemarin, di mana pada episode kemarin topik yang kita bicarakan mengenai profesi apoteker. Jadi mungkin siapa tahu dari kita Kak mau menonton podcast kita kemarin, boleh banget untuk nonton di akun YouTube channel kami HMJ Farmasi UIN Alauddin Makassar. Siap, bisa subscribe. Iya Kak. Oke, sekarang kita lanjutkan podcast kita pada hari ini. Topik yang akan kita bahas pada hari ini sangat-sangat menarik nih Kak, di mana pada topik kali ini kita akan membahas mengenai Palestina dan Israel. Topik kita yaitu duka dari Timur Tengah. Siap. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini tagar-tagar mengenai Free Palestine kembali mencuat di sosial media. Hal ini membuat konflik antar Palestina dan Israel kembali menjadi sorotan dunia internasional. Banyak warga dunia yang ramai-ramai membuat kampanye-kampanye dan juga memberikan donasi-donasi kepada Palestina. Kebetulan saat ini kita sudah ditemani dengan Kakak Nurul dari ACT yang kemarin juga menyalurkan donasi untuk ke Palestina. Bagi halayak luar mungkin masih ada yang belum mengenal ACT. Boleh dijelaskan sedikit Kak mengenai ACT itu sendiri? Silahkan Kak. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya dari HMJ Farmasi UIN. Saya sebenarnya dari kemarin pas dihubungi, Kak boleh tidak jadi narasumber podcastnya kita terkait duka dari Timur Tengah, terkait Palestina sebenarnya. Mau banget dong, karena maksudnya kalau informasi seperti ini kan memang perlu kita sebarluaskan, apalagi kalau podcast kan memang jadi salah satu wasilah menyebarkan informasi juga terkait ACT. Nah, jadi sebenarnya Kak, tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi ACT sebenarnya ya sama dengan teman-teman pernah mungkin dengar lembaga-lembaga kemanusiaan yang memang fokusnya terhadap penyelesaian isu-isu sosial. Jadi tidak hanya, kalau sekarang mungkin kita terkenalnya ya memang karena lagi fokus-fokusnya dengan Palestina, tapi pada dasarnya ACT memang lembaga yang kita secara global memang menangani isu-isu sosial, tidak hanya di luar negeri seperti Palestina, Afrika, bahkan juga kita ada di Sudan juga, tapi kita juga fokus menangani isu-isu sosial yang ada di lokal. Seperti mungkin yang baru-baru ini kayak Lembah, Palu, terus juga Lombok, bahkan banyak akhirnya di Kalsel, itu juga kita fokus juga penanganan. Sampai detik ini kita masih fokus penanganan untuk emergensi banjir itu. Jadi pada dasarnya itu tadi, ACT itu memang lembaga kemanusiaan yang secara profesional menanggulangi isu-isu sosial, baik itu dari segi isu-isu sosial lokal bahkan sampai internasional. Ya gitu Kak. Oke Kak, bagaimana cara untuk menjadi bagian dari ACT? Apakah ada syarat tertentu, misalnya harus mahasiswa Kak atau harus masyarakat Sulsel Kak? Bagaimana Kak? Ya, bisa dijelaskan Kak supaya siapa tahu mungkin ada yang mau bergabung dengan ACT. Ya betul. Bisa dijelaskan sedikit. Ya. Jadi kalau bagaimana cara bergabung di ACT, jadi sebenarnya ini yang menarik dari ACT ini Kak, ACT itu sebenarnya sedikit. ACT kita di cabang Sulsel aja itu hanya ada 10 orang. Nah, yang banyak justru jaringan kerelawanannya. Nah, kalau kelihatan di layar, rompi yang saya pakai kan ini ada ACT nih, ada logo ACT, tapi di sampingnya itu ada MRI. Nah, menariknya justru ACT itu besar karena relawannya MRI-nya ini. Jadi kita punya organisasi juga, organisasi yang dibawahi sama ACT namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, yang memang khusus pengelolaan relawan. Jadi yang besar dan banyak masanya justru memang MRI itu. Kalau ditanya bagaimana cara gabung di ACT, kalau ACT secara profesional dia merekrut, maksudnya
kita terikat jam kerja, terus juga ada target-target tertentu terkait filantropi umat yang perlu kita gerakkan. Tapi kalau MRI yang saya bilang jaringan kerelawanannya ini, jadi kita terbuka secara umum. Bahkan untuk Sulawesi Selatan kita sudah teraktivasi di 23 kabupaten dan kota. Tinggal selayar yang kita masih nyari cara bagaimana bisa nyentuh ke sana. Dan terkait apakah kalau mau gabung di ACT itu harus di Sulsel atau gimana? Ya, alhamdulillah sampai detik ini kita sudah ada sekitar 96 cabang, termasuk yang ada di Turki, terus juga yang ada di Palestina, bahkan kita ada cabang, alhamdulillah baru-baru ini kita sudah launching cabang di Palestina, dan Malaysia juga termasuk. Nah, jadi di mana aja yang terdekat, bahkan kalau misalnya ada teman-teman yang nonton podcast ini, misalnya ada di Surabaya, kita ada cabang di sana, ada di Bandung, kita adanya di Jakarta. Oh, keren banget nih ACT. Oke. Kalau syaratnya mah nggak ada. Syaratnya nggak ada ya Kak, kayak menyetor apakah yang mau di-store? Ada. Paling intinya kalau misalnya punya niat untuk berkontribusi dalam hal-hal isu sosial, ya yuk gabung sama kita. Tidak ada batasan umur juga. Kita ada relawan yang beliau punya anak dan lain-lain. Bahkan ada relawan juga yang masih SMP, SMA itu ada. Jadi memang kita tidak membatasi untuk orang-orang yang mau join kolaborasi untuk ini kebaikan. Oke Kak. Wah, menarik nih Kak. Jadi organisasi dari ACT ini bergerak hanya untuk permasalahan Palestina atau memang kita bergerak, ACT bergerak untuk semua permasalahan yang ada di Indonesia maupun dunia, gimana nih Kak? Ada yang bertanya kayak seperti itu. Nah, kalau itu tadi yang disampaikan, kalau kita di ACT tidak hanya fokus pada Palestina, tapi kita ada program yang memang, jadi begini deh, gambarannya kita ada ACT sebagai semacam payungnya. Nah, di bawah payung itu banyak. Salah satunya ada Global Wakaf, jadi dia khusus penanganan filantropi wakaf, yang mau berwakaf akan dihandle sama Global Wakaf, tapi dia tetap berada di payung ACT. Terus juga ada Global Kurban yang mau fokus terhadap kurban, misalnya mau kurban akan dihandle sama Global Kurban. Walaupun lagi-lagi dia tetap berada di payungnya ACT. Nah, untuk Palestina kita ada bagian divisi SKDI, Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam. Nah, Palestina ini masuk dalam SKDI itu. Jadi tetap dihandle sama ACT juga. Cuman ada fokusnya masing-masing. Seperti itu Kak. Jadi tidak hanya soal ACT hanya mengurusi Palestina ya, karena saat ini lagi fokus-fokus banget dengan Palestina. Ya juga. Sebenarnya banyak pergerakannya yang tadi saya bilang, Kalsel kita masih di sana, masih fokus dan sibuk-sibuk banget berbagi pangan, makanan di Kalsel. Bahkan terakhir kemarin untuk Sulsel itu kita ke Kampung Mualaf, salah satu kampung mualaf yang ada di Pindrang, itu kita membawa paket pangan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi memang programnya itu jalan semuanya, entah itu tapi mungkin pada saat ini yang banyak dilirik sama orang atau banyak difokusi orang itu ya Palestina, karena kita sedang gencar-gencarnya memang menggerakkan kepedulian orang Indonesia terkait Palestina. Jadi ya wajar sih kalau misalnya ada yang berasumsi kayaknya ACT fokusnya Palestina aja sih kayaknya. Padahal sebenarnya enggak, kita fokus ke semua yang berkaitan dengan isu sosial. Oke. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan ACT nih Kak untuk menanggapi permasalahan yang ada di Palestina dan Israel ini? Wah, pertanyaan menarik. Banyak, alhamdulillah. Karena ya lagi-lagi kita juga bersyukur karena kemarin kan sempat ada rilis dari Kemensos terkait lembaga-lembaga kemanusiaan yang telah mengantongi izin untuk penggalangan dana internasional dan disalurkan kepada Palestina. Jadi itu ada sekitar 18 lembaga yang mengajukan izin, dan yang sampai detik ini mengantongi itu hanya ada 2 lembaga. Itu pun satunya itu crowdfunding, kitabisa.com kalau pernah dengar. Oh iya. Nah, kitabisa.com dan ACT. Nah, alhamdulillah setelah adanya rilis itu juga dari Kemensos, ya bisa kita akui juga bahwa alhamdulillah kepercayaan masyarakat terkait ACT, terkait bantuan kemanusiaan ACT yang sampai ke Palestina itu ya besar juga. Kita udah ada rumah sakit di sana Kak. Ada rumah sakit Palestina tapi memang namanya rumah sakit Indonesia jadinya.
karena kita ke sana membawa nama Indonesia. Terus selain kita punya rumah sakit di sana, ambulans, kalau kakak sempat memperhatikan, kemarin ada ambulans dari Kota Padang yang dia kolaborasi dengan ACT yang sempat viral kemarin juga. Nah, itu juga salah satu bentuk aksi ACT di sana. Jadi kita ada sekarang itu 4-5 ambulans. Sedang menyusul beberapa ambulans saya sedang kita proses untuk penanganan di sana juga. Selain itu kita juga punya dapur umum. Nah, dapur umum ini setiap harinya dia itu mengelola sekitar 1.000 sampai 2.000 paket makanan yang dibagikan di kawasan Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau dicek, kita banyak video-video update terkait report aksi di sana. Di sana kita banyak ngirim-ngirim di akun sosial media, bisa dicek di @act_sosial. Nah, di sana kita banyak mengirim video bagaimana teman-teman relawan yang ada di Palestina itu membagikan makanan siap santap untuk penjaga-penjaga Masjidil Aqsa. Ya, memang di pelataran Masjidil Aqsa itu kita bagikan. Nah, selain itu juga kita punya bahkan di sana itu pabrik roti. Wow. Alhamdulillah kita punya pabrik roti. Kalau tahu Fauzi Baadillah, nah kita kan pernah tuh berangkat bareng Fauzi Baadillah ke sana. Jadi beliau mau merasakan bagaimana sebenarnya ketegangan yang ada di Palestina. Jadi kita bawa beliau ke sana dan kita bawa jalan-jalan ke pabrik rotinya ACT. Jadi beliau sempat tuh bikin video di pabrik rotinya ACT. Nah, pabrik roti ini juga paling sedikit 2.000 sampai 5.000 roti yang dia bagikan setiap harinya. Jadi memang kalau berbicara aktivitas ACT apa aja di sana, bahkan sebelum adanya agresi ini tuh kita sudah sejak 2016 kita sudah memang mendampingi Palestina. Cuman kalau setelah adanya agresi kemarin, kan alhamdulillah sebelum adanya agresi itu kita sudah buka cabang di sana. Jadi memang lebih memudahkan kita untuk aksi-aksi, tidak lagi NGO to NGO. Kalau kemarin kan kita hanya mengandalkan kemitraan luar negeri. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada cabang, jadi memang peluang kita melakukan aksi-aksi sosial itu lebih besar lagi di sana. Makanya kenapa sekarang kita sedang semangat-semangatnya menggerakkan kepedulian orang-orang Indonesia. Apalagi kan kayak kata Bung Karno, dia tidak mau dia salah satu yang betul-betul mengakui terkait kebebasan Palestina. Makanya dicantumkan di Undang-Undang Dasar itu. Karena salah satu hal alasan adanya kalimat menghapuskan penjajahan di atas dunia itu kan salah satu alasannya karena adanya Palestina ini. Yeah. Jadi kita sebenarnya mau menyampaikan juga pada dunia bahwa kenapa kita gencar membawa bendera Indonesia, tidak hanya bendera ACT loh ya. Kita di sana implementasi terus membawa bendera Indonesia. Itu kenapa? Karena kita mau membuktikan pada dunia yang memang mengenal Indonesia adalah negara yang dermawan. Iya nggak sih? Iya, Kak. Di mana-mana kalau kita bahkan waktu Jepang yang tsunami ya pada saat itu Jepang ya, ACT ada di sana juga, dan memang yang mereka kenal itu bahwasanya negara yang paling dermawan itu Indonesia. Jadi kita tidak mau ini hanya menjadi sematan. Makanya saat ini kita sedang gencar untuk menyampaikan ini pada dunia bahwa ya yang memang kalian bilang Indonesia dermawan itu memang benar. Selain dermawan juga di Indonesia dikatakan sebagai orang-orang Indonesia dikatakan sebagai orang-orang yang ramah oleh ya. Wah, menarik banget nih Kak. Dari sudut pandang Kakak sendiri nih sebagai anggota ACT, bagaimana tanggapan Kakak terhadap permasalahan yang terjadi? Mengapa sih kita perlu memberikan donasi kepada Palestina ini? Oke, kalau saya sebenarnya ini secara pribadi ya, kayaknya kalau saya mengaitkan terkait bagaimana menurut saya sebagai staf ACT kayaknya agak ini karena fokus ACT kan sosial tuh. Kalau secara pribadi sebenarnya saya justru melihat ada dua sisi. Pertama ya lagi-lagi soal kemanusiaan. Karena kalau kita berbicara kemarin kan sempat tuh angin-angin lewat kita dengar bahwa di Palestina itu persoalannya adalah persoalan agama. Mereka itu konflik agama bla bla bla. Tapi terlepas dari itu konflik agama ataupun bukan konflik agama, ada kewajiban kita dari sisi kemanusiaan. Ya enggak, ada kewajiban kita di sisi kemanusiaan. Dan juga kalau sebenarnya mau kita tracking ke belakang terkait persoalan Palestina ini, ya Zionis ini tidak hanya menjadikan orang-orang muslim itu sebagai kurban sebenarnya, bahkan itu ada sekitar, saya kemarin lihat update-nya, banyak juga orang-orang nonis bahkan yang menjadi
target anunya apa namanya penjajahannya. Jadi memang bukan hanya Muslim. Jadi wajar kalau kemarin saya sempat membalas beberapa tulisan dari teman-teman terkait yaitu bahwa di Palestina ini konfliknya konflik agama. Kalau misalnya dia konflik agama, yang kita tahu kan kalau Zionis ini ya bisa kita pastikan mereka bukan termasuk dari Muslim lah ya. Kalau misalnya ini konflik agama, berarti memang yang mereka gerus itu hanya orang-orang Muslim saja. Tapi setelah kita cross check ke belakang, ternyata ya bukan orang Muslim, tapi juga ada orang non Muslim. Makanya wajar kalau misalnya saya kemarin kontekan sama aliansi pemuda Muslim Kak di Papua, Nabire. Jadi mereka campaign dalam waktu sepekan, mereka mengumpulkan sekitar 470-an juta bantuan kemanusiaan. Padahal secara garis besar, kalau kita berbicara Nabire Papua, mereka tuh minoritas, Muslim itu minoritas di sana. Tapi karena mereka memahami terkait konflik di Palestina ini bukan hanya soal agama saja, alhamdulillah mereka bergerak keseluruhan, dan itu sepekan mereka bisa mengumpulkan 470 yang rencananya nantinya di Palestina mereka mau untuk pengadaan ambulans. Jadi itu tadi yang pertama, bagaimana saya melihat Palestina, ya konflik Palestina itu terlepas dia konflik apapun, kita punya PR dari dalam hal sisi kemanusiaan. Banyak sekali anak-anak di sana yang juga kena serangan, banyak anak-anak yang meninggal, banyak ibu-ibu yang bahkan sedang hamil itu juga meninggal, banyak bapak-bapak yang kakek-kakek yang sudah tidak berdaya, sebenarnya dia tetap disiksa. Nah ini menjadi PR kemanusiaan tersendiri untuk kita. Yang kedua dari segi yaitu kita orang Indonesia memahami bahwa Undang-Undang Dasar itu, ya itu yang kita anut di Indonesia, Undang-Undang Dasar. Jadi saya merasa justru sebagai orang Indonesia yang mengaku sebagai NKRI, ya PR saya mengikuti itu tadi. Saya harus dalam tanda kutip ya, mengimani bahwa penjajahan di seluruh dunia itu harus dihapuskan, karena itu arahan dari founding father-nya kita terkait Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi saya kayak punya beban moral tersendiri terkait itu. Itu yang menjadikan saya kayak, aduh, tetap nih kita, bagaimanapun kita harus tetap peduli terkait Palestina. Belum lagi terkait pada saat Indonesia mau deklarasi kemerdekaan, kan kalau kita deklarasi kemerdekaan itu kan butuh dukungan tuh, nggak bisa kayak kita doang nih yang mau deklarasi. Jadi kita butuh dukungan dari negara-negara lain yang mendukung kita untuk merdeka. Salah satu yang pertama itu siapa? Palestina. Itu PR tersendiri. Atau pada saat tsunami di Padang. Di saat semua orang belum ada yang membawa bantuan ke Padang, salah satu menteri Palestina, saya lupa namanya, salah satu menteri Palestina datang ke Indonesia dan membawa langsung memberikan kepada gubernurnya, gubernurnya Padang. Maksudnya ini sebenarnya kita di Indonesia memang di antara negara-negara lain harusnya memang kita lebih mempunyai beban moral tersendiri terkait kepedulian terhadap Palestina. Itu sih kalau saya ditanya bagaimana menurutnya kakak, kenapa kita harus membantu Palestina. Iya, jadi memang permasalahan konflik Palestina dan Israel ini memang sudah bukan menjadi masalah permasalahan agama ya Kak. Jadi ya karena kemarin juga para Zionis Yahudi di New York juga mengadakan campaign untuk untuk Palestina. Jadi memang konflik ini bukan hanya tentang agama. Oke. Luar biasa. Luar biasa ya Kak. Tapi memang kompleks sih di Palestina itu. Ya. Lalu gini nih Kak, ada nih yang bilang kalau kemarin waktu kita juga gencar-gencarnya mengenai Palestina, banyak yang postingannya mengenai Palestina dan Israel ini di take down oleh beberapa sosial media. Gimana nih Kak, menurut Kakak, pandangan Kakak tuh? Ini secara pribadi ya. Iya. Secara pribadi. Saya tadi sempat lihat update-update juga. Jadi memang kemarin itu di Facebook, termasuk Facebook kan, Facebook, Instagram, Telegram bahkan, postingan-postingan terkait Palestina ini memang di take down. Dan ini bukan asumsi aja, karena saya lihat juga update tadi itu, saya ada linknya. Facebook mengakui itu, Facebook mengakui itu dan minta maaf terkait itu. Jadi memang bukan bukan hal yang hanya kita perbincangan, kayaknya di take down deh, atau kayaknya ada yang melanggar ya dari kita. Jadi memang sudah dirancang untuk di take down informasi ya itu tadi.
saya merasa justru ini memang untuk apa ya, meredam terkait berita-berita Palestina. Karena yang kemarin pada saat gencatan senjata, pernah dengar informasi gencatan senjata sempat kan kemarin hari Jumat kalau nggak salah. Iya. Itu kan gencatan senjata dari jam 2 dini hari. Semua orang-orang Palestina udah keluar dan apa namanya, istilahnya tasyakuran terkait itu, karena sudah gencatan senjata pada saat kita sedang wow, semua orang bergerak semua nih. Iya. Nah, pada saat mau sholat Jumat, mereka masuk ke apa namanya, lingkup Masjidil Aqsa. Setelah sholat Jumat, mereka dibom kembali. Jadi sebenarnya gencatan seperti apa yang mereka bicarakan? Jadi memang yang ini yang mau mereka redam pada dasarnya, apa ya, informasi-informasi terkait sebenarnya orang-orang Palestina. Ya sampai detik itu mereka masih butuh kita, walaupun sempat diviralkan terkait gencatan senjata, iya, tapi pada saat gencatan senjata banyak hal yang perlu kita bantu kayak gitu. Kalau saya sih melihatnya itu mereka ingin meredam informasi-informasi yang sejatinya perlu kita tahu untuk menggerakkan kepedulian. Jangankan itu ya, kemarin saya juga lihat Ustadz Adi Hidayat, jadi beliau itu campaign berapa hari ya? Intinya terkumpul itu sekitar 30M. Pada saat dia telah salurkan untuk Palestina, bahkan YouTube beliau sama aplikasi di Play Store terkait Al-Quran itu di take down. Ini saking kencang banget nih sebenarnya, perang dalam tanda kutip ya. Perang informasi kita juga itu kencang banget sebenarnya di media sosial. Jadi penting sebenarnya, selama kita belum mampu ke sana nih. Kalau saya mikirnya kayak gini, aduh saya kan belum mampu ke sana. Dari segi mental saya belum bisa berada di sana, belum ada di fase berpikir saya mau ke sana syahid kayak gitu. Belum ada, dan memang belum mampu juga bisa seadanya. Jadi lagi-lagi kalau kita mau masuk dalam lingkup orang-orang yang mengupayakan mengikhtiarkan kebebasan terkait isi saudara-saudara kita, seenggaknya itu bisa menggerakkan orang-orang yang berlomba kayak gitu. Oke Kak. Karena kita dibatasi waktu Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir mengenai topik kita kali ini. Menurut Kakak, apa langkah atau tindakan yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, terkhususnya kepada para mahasiswa untuk menanggapi permasalahan ini? Silakan Kak. Kalau dispesifikasi ke mahasiswa, sebenarnya kekuatan besar mahasiswa itu di suara. Kalau menurut saya ya, apa ya? Bung Karno aja bilang kasih saya 10 pemuda, dia bisa getarkan Indonesia. Jadi sebenarnya kalau misalnya semua mahasiswa berpikir terkait urgennya membantu Palestina dan menggerakkan semua lini-lini yang bisa dia gerakkan, misalnya kayak kemarin saya dapat beberapa aliansi mahasiswa itu turun ke jalan untuk menyuarakan pembebasan terkait Palestina. Ya oke, kita tahu bahwa ini adalah selemah-lemahnya ikhtiar, misalnya kita hanya bisa turun menyampaikan. Tapi setidaknya itulah bentuk dukungan dari mahasiswa. Dia mengotakkan dirinya kayak gini deh, ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Setidaknya mahasiswa ini mampu menyampaikan aspirasi yang bisa nyampe ke banyak pihak. Menyampaikan bahwa ya itu tadi, urgensi kepedulian terkait Palestina. Itu kalau mahasiswa ya. Tapi kalau kita berbicara secara umum, ya saya sih lebih kepada totalitas terkait apa aja yang bisa kita bantu. Misalnya pada saat ini kayaknya saya ada rezeki berlebih deh, titip ke lembaga yang mungkin kredibel menyampaikan ini, salah satunya CT. Wah, promosi ya. Gak apa-apa Kak. Kayak misalnya kita punya rezeki, oke, boleh kita titipkan. Lagi pula juga kalau misalnya ada berapa yang keluar, saya yakin Allah juga melihat lah kebaikan-kebaikan kita. Betapa Allah menjanjikan 10.000 yang keluar, beliau akan Allah akan melipat gandakan yang kembali misalnya. Atau kalaupun Allah tidak melipat gandakannya dengan rezeki yang sama, Allah ngasih kita kesehatan atau kebaikan-kebaikan yang lain, harmonis dalam keluarga dan lain-lain sebagainya.
tidak hanya harta, kalau misalnya kita mampu dengan berangkat ke sana, kenapa enggak juga? Tapi itu pilihan terakhir ya. Kita harus memperbaiki niat Harus dengan baik. memperkuat mental juga. Totalitas dalam memberikan apa aja yang bisa kita berikan. Kalau kita selama-lamanya pemberian untuk Palestina, ya mengakui bahwa itu negara Palestina dan mereka berhak merdeka. Kayak gitu sih kalau dari saya, Kak. Oke, makasih banyak nih Kak. Baiklah, mungkin sampai sini saja podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Nurul yang sudah mau berbagi cerita. Terima kasih banyak Kak Kirana juga. Asumsi farmasi podcast kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini diambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Saya Kiran, undur diri. Sampai jumpa di Asumsi Farmasi podcast berikutnya. Nun wal kolami mama yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nurul. Siap, sama Kak. Insya Allah ketemu di lain waktu. Amin. Jadi jalan-jalan ke kantor ACT lah Kak. Coba Iya, kita Kak. bisa buat podcast yang bareng ACT. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak. Pamit. Iya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.